yang kecil itu 200 meter juga kan harusnya tahu bisa mensejahterakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Jagat Cikal Hari. Kembali lagi podcast kita hari ini. Podcast Cikal Hari, ruang diskusi dan berbagi untuk para penggerak. Kali ini kita kedatangan tamu dari Perkumpulan Elang, salah satu anggota Cikal Hari juga, yang akan bercerita bagaimana pendampingan yang dilakukan di desa-desa selama kegiatan Perkumpulan Elang ada. Kita langsung saja perkenalkan. Halo, Bang Yanes. Ya, halo. Selamat siang, Bang. Selamat sore. Sore. Apa kabar, Bang Yanes? Alhamdulillah sehat. Ya, Bang Yanes, Direktur Elang ya. Ya. Direktur Elang. Kali ini kita mau diskusi nih, Bang, cerita singkat terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Perkumpulan Elang, baik itu di tingkat tapak maupun advokasi kebijakan yang pernah dilakukan. Mungkin langsung perkenalkan dulu deh, Bang Yanes, biar teman-teman tahu sama Bang Yanes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Aldo dan selamat sore kawan-kawan sahabat Cikal Hari semua. Perkenalkan, saya Janes Sinaga. Saat ini saya sedang menjabat Direktur Perkumpulan. Dari tahun berapa ya? Dari tahun 2017. Rencananya 2021 ini Habis ya? habis. Sebentar lagi berarti. Sebentar lagi. Ya, Bang Yanes, mungkin langsung kegiatan Perkumpulan Elang itu apa aja sih, biar kalau boleh di-share ke teman-teman apa? Ya, mungkin mulai inilah ya awal sejarahnya. Ya, boleh, silakan. Jadi Perkumpulan Elang itu didirikan pada bulan April ya, 2001. April 2001. Nah, awalnya itu adalah kelompok diskusi yang diisi oleh anggota-anggota Mapala Unri. Oh, Mapala Unri. Ya. Jadi dan waktu itu isu diskusi ya fokusnya itu bicara tentang Smesia yang di wilayah sekitaran Pekanbaru. Ya, dengan soal kebanjiran, terus juga pencemaran dan bicara tentang nelayan, bagaimana kurangnya hasil tangkapan dan segala macamnya. Nah, terus berkembang ya setelah bicara tentang soal pencemaran Sungai Siak segala macam, kita sebetulnya mulai aktif melakukan pendampingan masyarakat itu di tahun 2007. 7 tahun kemudian berarti. Iya. Sebenarnya kita sebelum itu banyak kegiatan ya. Bicara riset, bicara soal advokasi, soal kebijakan dan segala macam. Tapi kita memang mulai aktif melakukan pendampingan di tingkat masyarakat, dan pendampingan desa itu efektif ya, maksudnya aktif. Itu fokus itu di 2007. Nah, saya ingat pada saat itu 2007 itu kita memang mulai melakukan pendampingan masyarakat dalam konteks membangun, sebenarnya pada saat itu model pengelolaan DAS ya, daerah aliran sungai, dengan ambil waktu itu ambil contoh waktu itu yang kita dorong itu SIA. SIA itu dengan pendekatan manajemen pengelolaan hulu hilir. Nah, jadi kita melakukan pendampingan pada saat itu di Desa Sinama Nenek dan juga Desa Dosan Sungai Limau itu di Kecamatan Sapo ya. Memang bagaimana kita coba pada saat itu melakukan koordinasi, diskusi dan juga sinergi terkait pengelolaan Sungai Siak berbasis hulu hilir. Itu berapa lamanya? Hingga dan akhir kegiatan itu seperti apa sih? Itu kita lakukan itu pada saat itu untuk mendorong sebenarnya kebijakan di tingkat Provinsi Riau, karena Sungai Siak itu, Das Siak itu melewati beberapa kabupaten kan. Jadi dia harus kebijakannya itu Lintas provinsi ya, kebijakannya itu harus di provinsi karena dia ada di Kecamatan Kampar,
Pekanbaru dan Kabupaten Pekanbaru dan Pelalawan. Siak. Pelalawan nggak masuk ya? Nah itu yang memang pada saat itu kita mendorong kebijakan bagaimana manajemen Dasia dengan pendekatan hulu hilir. Apa hasil akhirnya? Apakah ada Nah pada saat itu ada pada saat itu ada memang semacam inisiatif sebenarnya dari Pemda, baru inisiatif dari Pemda untuk melakukan manajemen pengelolaan dampak lingkungannya di satu wilayah. Waktu itu ada realokasi ya, inisiatif pemerintah itu untuk melakukan relokasi industri-industri yang berada di Dasia di dalam satu wilayah. Nah tapi karena persoalan karena memang biaya besar, terus juga beberapa komitmen private sektor yang memang pada saat itu akhirnya juga tidak muncul segala macamnya, sehingga inisiatif itu tidak bisa dilakukan. Setelah 2007 terkait pendampingan desa daerah di aliran Sungai Siak, apalagi kegiatannya pada saat kita melakukan pendampingan itu, nah itu kan di tahun 2008-2009 itu kan banyak sebenarnya perubahan alih fungsi kawasan ya dan lahan sebenarnya, termasuk kawasan das itu, sehingga itu banyak dirubah menjadi lahan perkebunan. Ya, nah itu kan memicu dampak abrasi, deforestasi dan juga kebanjiran dan kebakaran hutan dan lahan sekarang saat ini yang terjadi. Nah itu saya ingat 2008-2009 itu memang di wilayah Dasia itu sedang kita bisa bilang demam siak ya, banyak merubah tanaman karet, pinang dan juga persawahan masyarakat itu banyak dirubah jadi perkebunan sawit. Nah itu yang memicu memang dapat dampak kerusakan lingkungan yang semakin tinggi. Nah pada saat itu di tingkat kita memutuskan bagaimana memang lebih pada fokus untuk bicara tentang penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaannya untuk menghadapi perubahan-perubahan kebijakan, perubahan-perubahan pola pengelolaan sumber daya alam, perubahan-perubahan terkait tata kelola dan sumber daya alam kita ini, sehingga masyarakat itu mampu dalam hal melakukan pengelolaan sendiri dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraannya, tapi juga tidak merusak lingkungan. Nah kita pada situ memutuskan untuk lebih fokus pada tingkat masyarakat dan mendorong inisiatif-inisiatif masyarakat dalam melakukan pengelolaan terbaik dalam pengelolaan sumber daya. Ya, kalau ini terkait dampak dari peluasan sawit yang merubah sawah, kebun, itu kan juga sekarang kebakaran. Apakah teman-teman Elang juga mendampingi masyarakat nggak terkait? Nah, jadi pada saat kita memutuskan itu 2008, 2009, 2010 itu kita fokus bicara tentang penguatan masyarakat tadi. Nah, di situ kita mulailah melakukan dampingan terhadap desa-desa langsung, kelompok masyarakat, bagaimana masyarakat mengelola sumber daya tadi, termasuk juga melakukan praktek-praktek terbaik sebenarnya dalam pengelolaan sumber daya. Misalnya apa ini? Umpamanya bicara tentang pertanian, agroforestry gitu ya. Terus juga bicara tentang bagaimana melakukan perlindungan terhadap kawasan hutan. Nah, seperti kita mendorong hutan-hutan desa sebelum ada yang perhutanan sosial, kita mendorong hutan desa sebenarnya di tingkat masyarakat itu, sehingga wilayah-wilayah tangkapan airnya tetap ada untuk sumber-sumber kehidupan lah. Selain wilayah tangkapan air dan juga wilayah tangkapan sumber alam kayak ikan segala macam. Nah, kita banyak mendorong itu. Terus juga kita melakukan sebenarnya intensifikasi produk dari jenis-jenis komoditas yang memang selain sawit ya, seperti padi, penguatan masyarakat dan juga kita memang saat itu juga melakukan intensifikasi perkebunan sawit masyarakat, karena memang perubahan
budaya dari nelayan yang saat sungai rusak dan menjadi petani karena sungainya sudah rusak tadi dan memilih perkebunan kelapa sawit itu kan bukan karena sebenarnya kesadaran mereka atau kemauan yang lahir dari kemauan diri sendiri, tapi itu justru karena memang terdesak keadaan di mana sumber-sumber penghidupannya tadi sungai itu sudah rusak. Dan juga ini kan diciptakan juga hegemoni sawit yang katanya bisa pada saat itu menjadi solusi kesejahteraan masyarakat. Nah, perubahan ini tanpa didampingi sebenarnya kapasitas masyarakat dan kelembagaannya. Jadi hanya kalau kita lihat ikut-ikut saja gitu kan ya. Ya. Nah, ini yang menyebabkan sebenarnya hingga saat ini sebetulnya seharusnya sawit itu bisa mensejahterakan masyarakat, tapi justru menjadi bumerang yang memang akibatnya banyak mendorong pelepasan tanah sebenarnya di desa. Seperti beberapa desa yang kita dampingi kayak di Kecamatan Pusako, awalnya umpamanya wilayah perkebunan sawit itu yang dalam satu koperasi itu dimiliki oleh masyarakat. Sekarang contohnya kayak di Dosan itu hanya 40% lagi masyarakat, ada yang 30% lagi. Nah, sisa itu dijual ke luar gitu. Bagi pemodal lah, bisa dibilang pemodal kecil yang punya. Nah, justru menurut kita inilah sebenarnya yang dulu sering banyak kita sampaikan, bahwa perubahan budaya dan tata kelola di masyarakat kalau tidak didampingi kesiapan masyarakatnya terkait teknologi, kapasitas kemampuan, terus juga infrastruktur yang baik, ini akan mendorong sebenarnya justru bumerang pelepasan sumber daya kehidupan di tingkat masyarakat itu, sehingga justru malah kedepannya takutnya tingkat kemiskinan malah makin tinggi di tingkat desa-desa di Riau ini. Dan bisa jadi dan mereka dari awal mulai sebagai petani pemilik lahan ini malah sekarang tuh malah beralih jadi buruh. Ya, maksud saya ke depan yang 40% itu tadi bisa jadi nanti akan terjual semua dan masyarakat itu bisa jadi hanya sebagai pekerja begitu. Ya, karena sebenarnya masyarakat itu tidak dibarengi dengan kemampuan pengelolaan lahan mereka yang baik, sehingga hasil produksi mereka dengan tingkat biaya perawatan sawit yang semakin tinggi itu akhirnya mendorong mereka untuk melakukan pelepasan lahan-lahan produktif sebagai sumber kehidupan mereka. Dan juga bagaimana juga kita ketahui sama itu di wilayah perkebunan sawit masyarakat itu tingkat konsumtif masyarakat tinggi. Sehingga untuk memenuhi tingkat konsumtif itu juga maka terjadilah pelepasan lahan. Oh ya, kalau menurut Bung Janis apakah kan sering ke desa gitu ya, ada nggak melihat dukungan dari dinas-dinas terkait untuk memberikan semacam penyuluhan atau edukasi ke masyarakat terkait pengelolaan perkebunan misalnya gitu, ada? Nah, ini yang memang kenapa juga sebenarnya memicu Elang untuk mengambil peran itu ya. Salah satunya bagaimana pendampingan masyarakat dan penguatan kelompok masyarakat. Karena kita ketahui basis dasar pembangunan yang dilakukan aku bilang Riau ini dan mungkin di beberapa tempat lain itu kan lebih banyak pada bicara serapan anggaran. Nah, juga serapan anggarannya akan berimplikasi pada lebih banyak ke arah bicara pembangunan untuk infrastruktur dalam bentuk fisik ya. Nah, sentuhan-sentuhan pembangunan dalam bicara peningkatan kapasitas, tata kelola di masyarakat, peningkatan teknologi dan juga pengetahuan di tingkat masyarakat itu sangat sedikit sebetulnya pembangunan itu mengarah ke sana. Lebih banyak kepada bicara tentang infrastruktur, sehingga sebenarnya harapan masyarakat dengan pembangunan yang dilakukan, terutama munculnya undang-undang desa yang memberikan hak bagi desa untuk mengatur pengelolaan penggunaan anggaran desa tadi, itu
belum sebetulnya bisa dibilang belum berimplikasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat gitu. Belum memicu secara signifikan karena kapasitas masyarakatnya sendiri itu tidak tersentuh atau belum tersentuh gitu. Karena arah pembangunannya infrastruktur ya, bukan SDM yang di. Iya. Nah, ya ini yang menyebabkan memang hampir banyak di tingkat dulu saya ingat betul di tahun 2010 atau 10 tahun atau 15 tahun lalu saya sering ke desa itu melakukan pendampingan maupun juga melakukan riset di desa. Itu 10 tahun 15 tahun lalu itu saya selalu berkomunikasi atau diskusi ya dengan masyarakat dan kepala desa di Riau ini. Saya kalau bertanya, Pak Kades, kepala desa, lahan Pak Kades ada berapa sih di desa? Mereka mengatakan minimal setiap kepala desa itu ada 50 hektar. Nah kalau masyarakat tanya, Pak lahan di desa sekarang Bapak punya berapa? Ada 10, ada yang 20 gitu. Sekarang coba tanya kepala desa atau masyarakat. Masyarakat tuh kalau kita tanya, Pak Bapak punya lahan berapa? Tinggal 1 hektar, 2 hektar. Masyarakat asli. Karena kepala desa paling punya 5 hektar, 10 hektar. Setiap tahun dijual gitu ya. Jadi setiap tahun. Iya, itu saya bilang tadi. Kalau orang ngomongin bagaimana industri perkebunan, industri perkebunan kelapa sawit ini mensejahterakan masyarakat, saya bilang tidak, karena memang justru sumber-sumber penghidupan masyarakat itu justru sekarang banyak terlepas bagi pemodal-pemodal dari luar desa. Jadi makin lama makin habis. Ya karena terlepasnya sumber-sumber penghidupan ini akan menyebabkan mereka akan semakin sulit dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, termasuk ekonomi, budaya, dan pendidikan. Iya, maka makin lama memang justru yang akan tercipta itu kantong-kantong kemiskinan. Ya, kalau kita melihat 2 atau 3 tahun yang terbaru ya, kalau tadi kan kegiatan yang panjang dari perkumpulan orang. Kalau saat ini kan hampir 3 tahun, 4 tahun belakangan ini kan Riau terus kebakaran nih ternyata. Apakah perkumpulan LAN juga ikut terkait kerja-kerja pendampingan, restorasi, pembahasan lahan gambut atau perekonomian masyarakat tanpa bakar? Apa ada nggak perkumpulan LAN juga bagaimana? Ya, dari 2008 ya atau 2009 itulah. Itu kita mutusin pendampingan masyarakat itu kita coba fokus di satu wilayah di Kabupaten Siak. Nah, hingga saat ini kita mungkin sudah mendampingi lebih kurang 20-an desa lah. 20-an desa. Ya. Nah, dalam 5 tahun terakhir ini kita memang coba fokus bicara bagaimana sebenarnya peningkatan kapasitas masyarakat dan kelompoknya untuk melakukan praktek-praktek pengelolaan lahan gambut yang baik. Nah, bagaimana bicara tentang peningkatan kapasitas produksi, peningkatan nilai ekonomi sebuah kawasan, dengan menurunkan resiko-resiko kerusakan lingkungan atau resiko kebakaran. Nah, memang praktek-praktek yang kita lakukan ini modelnya selain pelatihan-pelatihan, terus juga diskusi peningkatan kapasitas, kita membangun namanya demonstration plot di tingkat desa. Nah, memang dia belum signifikan lah, bisa dibilang mengurangi kebakaran atau resiko kebakaran, karena memang yang kita intervensi itu kan terbatas, karena dan itu juga dengan pendanaan kita sebagai NGO atau LSM ini kan kecil ya, jadi kita hanya bisa buat demonstration plot. Tapi kita ketahui dari sampai 2019, 2020 ini karena banyak hujan, itu kan kebakaran juga tinggi kan. Nah, tapi kita yakin bahwa dengan melakukan peningkatan kapasitas, pendidikan dan segala macam di tingkat masyarakat dan kelompok masyarakat, ini memang akan mampu sebenarnya menurunkan resiko-resiko kebakaran atau juga sebenarnya juga kerusakan lingkungan. Nah, kita tuh ada di Kecamatan Pusako, Kecamatan Bungaraya, dan Kecamatan Sunyapit. Dan ini juga masuk Kecamatan Dayon sekarang. Nah, itu kita melakukan praktek-praktek pengelolaan gambut di tingkat
pemerintahan desa, kelompok masyarakat dan Ada pengurangan hotspot atau karhutlah nggak Bang di daerah-daerah yang didampingi Elang? Ada 25 desa. makanya saya bilang dari 2015 lah ya, awal mula kebakaran tinggi 2014, 2015, 2016 tuh atau 2017 tuh kita udah mulai bicara lebih fokus ke sana, walaupun sebetulnya kita sudah bicara penerapan pengelolaan terbaik terhadap sumber daya alam ya di tingkat masyarakat. Nah, kita lebih fokus bicara soal praktek-praktek pengurangan resiko kebakaran. Itu di titik-titik yang kita dampingi, alhamdulillah memang itu dilakukan praktek-praktek itu, dan itu memang mengurangi resiko kebakaran dan wilayah-wilayah titik kebakaran. Tapi memang ini kan kerusakan ini sebenarnya bukan kecil ya. Jadi kalau bicara gambut ya, kebakaran gambut itu kan dia kawasannya itu luas sekali dan bisa lintas desa bahkan lintas kabupaten. Kalau kita bilangnya kan kawasan hidrologis gambutnya. HG ya, Ya. kalau BRG itu Ya, kawasan hidrologis gambut tuh itu luas sekali dan itu tidak hanya satu desa, lintas desa bahkan lintas kabupaten. Nah, kenapa hidrologis? Ini kan sebenarnya mempengaruhi tingkat kelembaban sawit. Tingkat kelembaban lahan gambutnya ini. Nah, tingkat kelembaban lahan gambut ini yang memang membuat tingkat resiko kebakarannya tinggi. Jadi kalau gambut itu kering, kan gambut ini kan tumpukan serasa ya, atau tumpukan sampah-sampah daun-daun yang ratusan tahun, ribuan tahun, sehingga menjadi tanah gitu ya, model tanah. Nah, kalau ini kering ya, ini yang resiko kebakarannya tinggi. Nah, untuk melakukan intervensi atau pengaturan hidrologi, bagaimana mengatur tingkat kelembaban gambut supaya tidak mudah kebakar tadi, itu memang tidak bisa hanya pendekatannya per desa atau bahkan pendekatannya per demplot. Berarti harus lebih luas lagi. Ya, makanya kami tadi sebetulnya lebih banyak bicara demplot ini sebenarnya hanya bukan untuk bicara peningkatan kebakaran di wilayah demplot itu, penurunan risiko kebakaran di wilayah demplot itu. Tapi demplot ini sebenarnya hanya sebagai wadah untuk tempat belajar gitu ya, tempat belajar, membangun pengetahuan dan membangun kesadaran tingkat masyarakat ya, sehingga di wilayah-wilayah kelola mereka bisa melakukan praktek itu. Nah, tapi memang proses pengelolaan sumber daya alam yang selama ini sudah bertahun-tahun sudah rusak itu tidak signifikan lagi memang untuk memperbaiki kalau itu hanya dari titik masyarakat. Karena kita tahu bagaimana kanalisasi yang dibangun ini konsesi dengan luasan ribuan bahkan puluhan ribu hektar, ada yang ratusan ribu hektar malah, kayak di contohnya di ini apa? Ya, Pelawan atau yang di atas Siak itu dengan Dumai KHG Siak kecil itu kan ratusan ribu hektar konsesi. Di situ ada konsesi APP dan juga konsesi RAPP situ yang melakukan kanalisasi dengan inisiatif ya, dengan melakukan kanalisasi dengan niatan untuk melakukan pengeringan dengan menghubungkan kanal ke sungai dan mengeluarkan air di sana untuk melakukan pengeringan sehingga bisa ditanam akasia maupun sawit juga ya. Nah, itu kan mengakibatkan pengeringan terus-menerus akhirnya. Nah, pengeringan terus-menerus ini yang membuat resiko kebakaran tinggi, dan ini tidak bisa hanya diintervensi dengan melakukan hanya dilakukan oleh di tingkat beberapa desa ya, dan juga hanya beberapa masyarakat. Ini memang harus menyeluruh. Ya, semua pihak melakukan apa yang dinamakan itu restorasi gambut tadi, dan ini memang harus diperkuat regulasinya untuk sehingga masing-masing para pihak yang pemilik kawasan gitu atau pengelola kawasan itu mau melakukan restorasi gambut.
Kok jadi cerita gambut gitu nih? Itu salah satu tantangan sebetulnya di masyarakat. Kita inilah cerita selain itu juga cerita sukses story dari perkumpulan elang di Kabupaten Siak. Ya, jadi selain melakukan pendampingan di beberapa desa tadi, di beberapa kecamatan itu, kecamatan Bungaraya, kecamatan Dayun, Mampura dan Sengapit, untuk bicara tentang pengolahan sumber daya alam tadi ya, untuk pengolahan risiko kebakaran juga, kita dari 2010 itu sebetulnya bersama Jikalahari juga dibangun desain konsep pengelolaan landscape Semenanjung Kampar itu. Nah, elang di situ ngambil peran memang mendampingi beberapa desa untuk melakukan praktek-praktek baik terhadap pengelolaan kawasan dari sisi bicara peningkatan ekonomi dan kesadaran masyarakat serta kesejahteraan lah ya. Nah, dari proses berjalan itu bersama kawan-kawan lain juga di Kelari itu kita berhasil memang mendorong salah satunya Soka Marga Satwa Tasik Besar Serkap itu jadi taman nasional. Jadi taman nasional? Ya, taman nasional Zamrud. Berapa ribu luasnya? Nah, itu kan lebih kurang 30 ribuan hektar. 30.000. Ya, 30 ribu lebih lah. Dan itu gambut semua? Gambut semua. Nah, itu kondisinya tutupan hutannya masih bagus. 30 ribu lebih tadi. Nah, itu sudah di Taman Nasional dan kita kemarin kerjasama dengan BPKSDA menyusun RPJP-nya. Rencana pengelolaan jangka panjang. Nah, apa yang akan dilakukan di sini? Nah, belajar sebetulnya dari taman nasional lainnya. Kayak belajar apa ya? Belajar kerusakannya? Belajar terkait penyusunan RPJP tadi. Bagaimana pengelolaan taman nasional sebetulnya? Belajar dari pengelolaan taman nasional di daerah-daerah lain. Bukan di daerah Riau ya, misalnya di Riau juga satunya itu di Bukit 30. Bukit 30. Nah, itu kan belajar dari situ itu kan dulu ada beberapa desa atau 9 atau berapa desa itu ya yang ada di dalam Taman Nasional. Itu kan sempat mau dikeluarkan desa itu. Dan desa serta masyarakat itu tidak diberi ruang pada saat itu untuk melakukan pengelolaan Taman Nasional itu. Nah, belajar dari itu sehingga kita coba sebetulnya kenapa kita mau bersama BPKS yang menyusun RPJP tadi, salah satu targetnya adalah memberikan ruang pada masyarakat untuk ikut andil sebenarnya dalam pengelolaan Taman Nasional itu. Nah, itulah sebetulnya tujuan kita sebetulnya ikut juga dalam menyusun RPJP. Kalau masyarakatnya sendiri gimana? Mau atau mau? Nah, jadi keterlibatan masyarakat itu jadi memang kalau sebelumnya wilayah Taman Nasional itu di Tasik Besar Serkap itu kan memang sudah ada nelayan. Ya. Nah, jadi memang selama bertahun-tahun dari dulu kalanya memang wilayah Taman Nasional itu memang dikelola oleh masyarakat. Nah, sehingga dalam penyusunan RPJP itu diakomodir lah ya ruang-ruang pengelolaan masyarakat. Ada namanya ruang tradisional. Nah, ini ruang tradisional ini adalah ruang yang bagaimana dikelola, yang seperti adanya dari dulu turun-temurun itu tetap dibuat seperti itu. Contohnya wilayah tangkap ikan di situ. Ada danau Zamrud di situ. Danau Zamrud. Nah, itu tetap dijaga seperti itu dan model pemanfaatannya di situ tetap. Nah, juga ada namanya zona pemanfaatan. Nah, zona pemanfaatan ini lebih kurang 10% lah ya dari Taman Nasional. Ini yang memang menjadi zona yang pelibatan masyarakatnya itu yang akan dikelola masyarakat dengan inovasi dan inisiatif masyarakat. Nah, yang saat ini itu sedang sebenarnya didiskusikan di tingkat masyarakat itu dan disusun itu ekowisata. Ya, itu kalau kita mendampingi Desa Dayun ya, bagaimana Desa Dayun dan Desa Dayunnya sendiri itu terlibat dalam pengelolaan Taman Nasional melalui pendekatan ekowisata dan juga
ada desa Rawa Mekar ya, dan juga Sungai Rawa itu juga mereka juga sedang menyusun. Melibatkan. Ya, mereka sendiri pemerintahan desanya itu sudah mulai menyusun tentang model-model ekowisata dengan memanfaatkan taman nasional. Nah, Pemda sendiri itu sudah menyusun memang master plan ekowisata dengan wilayah-wilayah desa tadi. Nah, ini memang akan menjadi role model sebetulnya harapan kita bagi pengelolaan landscape Semenanjung Kampar. Kalau akses untuk ke Zamrud, siapa tahu ada teman-teman sahabat Jika Lari yang mau riset atau camping itu baru jadi gimana? Oke. Jadi bagi siapa saja sebetulnya yang pengen berkunjung atau melihat Taman Nasional Zamrud, itu saat ini sedang disusun sebetulnya sebuah konsepnya itu ekowisata ya, itu di Desa Dayun, dan kawan-kawan bisa langsung ke sana sebetulnya. Hingga saat ini memang MOU-nya belum sebetulnya MOU-nya belum ditandatangani antara Desa Dayun dan BPKSDA. Nah, tapi Desa Dayun itu sudah mulai menyusun ini untuk RKPD ya. RKPD tahun 2021 ini itu untuk membangun desain ekowisata dari Desa Dayun menuju Taman Nasional. Berarti tidak akses BOB lagi gitu. Untuk saat ini masih memanfaatkan jalur. Kedepannya apakah ada rencana? Jadi nanti Dayun itu dia akan membuat sebuah wilayah, sebuah area tempat pendaftaran sebetulnya, tiketing pendaftaran untuk masuk Taman Nasional. Lainnya lah ya, atau semacam kantor wilayah. Ya, sebenarnya kayak kantor pengelolaan Taman Nasional tapi di Desa Dayunnya dengan memanfaatkan zona pemanfaatan tadi. Apa daya tarik yang akan didapatkan pengunjung di Danau Zamrud menurut yang akan Taman Nasional Zamrud itu kan bisa dibilang tutupan hutannya masih sangat bagus ya, dan biodiversity-nya masih cukup sangat kaya. Jadi beberapa jenis tanaman-tanaman khas gambut di sana itu masih ada, dan satwa-satwa liar yang ada di lahan gambut itu masih cukup banyak. Masih banyak sekali ya. Seperti ada harimau, burung, buaya yang ada di danau, danau ya. Buaya darat kan. Tapi bukan kayak buaya darat ini ya. Kayak peri lah. Iya. Nah, jadi banyak sana buaya dan juga ikan-ikan yang jenis khas gambut ya. Toman. Arwana pun juga masih ada infonya. Infonya satwa dilindungi ya. Iya. Nah, jadi memang karena dia satwa dilindungi dan banyak orang memang mempunyai niatan untuk melakukan penangkapan arwana itu, sehingga nyarinya sulit gitu ya. bukan. Jadi inilah salah satu memang akan dibangun sebenarnya desain kunjungannya itu oleh desa dan BPKSDA, sehingga setiap orang yang datang ke sana itu termonitoring ya, sehingga tidak merusak ekosistemnya. Nah, kalau itu sudah dibangun desain ekowisata yang termonitoring sehingga tidak merusak ekosistem yang ada, itu akan memang dibuat ruang atau tempat di mana kawan-kawan bisa lihat arwana. Nah, yang saat ini belum terbangun dengan baik ini, memang kalau kawan-kawan saat ini pengen melihat arwana memang masih sangat dibatasi karena tingkat kerentanan ya, dan juga BPKSDA sangat mewanti-wanti dan tidak ingin
arwana ini besok ke depan tuh jadi punah, diambilin orang dan segala macam. Tidak terasa nih Bang Janis sudah terakhir nih Bang Janis. Harapan kedepannya untuk pengelolaan Taman Nasional Zamrud ini seperti apa? Dukungan dari pemerintah atau dari BKSDA sendiri seperti apa harapan ke depan? Sebenarnya ke depan ya. Sebenarnya kan harapan kita melakukan perlindungan kawasan hutan dengan tutupannya masih bagus, biodiversitinya penuh, lengkap atau banyak gitu ya. Satwa-satwanya juga bisa mampu hidup dengan baik di dalam kawasan hutan tersebut. Itu adalah kan sebenarnya untuk meninggalkan warisan bagi anak cucu kita, sehingga ke depan itu pengetahuan tentang hutan, biodiversity segala macam itu masih dapat ditemui dan dipelajari oleh anak cucu kita ke depan. Nah, ini yang memang sebenarnya memicu dan sebetulnya mengajak bagi kawan-kawan semua untuk bagaimana memang melakukan sebetulnya perlindungan dan juga pengelolaan dan juga pemerintah ya, ini melakukan pengelolaan bagaimana kawasan hutan ini memang menjadi tidak hanya wilayah atau tempat kehidupan yang baik bagi manusia, tapi juga kehidupan yang baik bagi kehidupan baik tumbuhannya maupun hewannya. Karena bukan soal bahwa hanya besok kita tidak bisa temukan tanaman A atau tidak temukan satwa A ya atau B, bukan hanya soal itu, tapi pengetahuan yang harusnya bisa dimunculkan atau bisa dipelajari oleh cucu kita ke depan itu akan menjadi hilang, sehingga pengetahuan lain yang berkaitan terhadap biodiversitas tadi seperti obat gitu ya, ataupun jenis hewan yang bisa, ikan yang bisa memberikan ini itu tidak bisa lagi dipelajari. Contoh sederhana mungkin waktu saya kecil itu ada namanya kantong semar. Itu dulu nggak jauh dari rumah saya di Pekanbaru masih ada hutan, masih gampang sekali kantong semar itu. Jangan-jangan juga besok ke depan, jangan lihat kantong semar, foto kantong semarnya mungkin nggak ada lagi. Sampai fotonya pun nggak ada lagi. Iya, karena besok itu semakin sulit. Orang mau memoto ulang juga nggak bisa lagi. Nah itu yang memang menurut itu yang sebuah kerugian sebetulnya yang paling besar yang sebenarnya tidak boleh terjadi di Indonesia yang kaya ini. Itu aja. Ya, terima kasih Bang Janis sudah menyempatkan hadir di podcast Cigalari episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Oh ya. Terima kasih. Tunggu dulu ya. Besok kalau ingat kalau podcast tuh baiknya ada air putih gitu, Ini kopi silakan minum aja. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.